Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Egani Zakeri dengan NIM 169251118. Saya dari kelompok 3 atau kelompok Habibi. Di sini di kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah dari kelompok kami dengan judul Dampak Desain Sayap Pesawat Kertas Terhadap Jarak Tempuh Pesawat Kertas. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya, di sini seperti yang kita ketahui, pesawat kertas adalah permainan sederhana yang ternyata banyak mengandung konsep fisika dan aerodinamika. Salah satu faktor penting yang menggunakan konsep fisika dan aerodinamika tadi itu dan juga mempengaruhi jarak terbang dari pesawat kertasnya itu adalah desain pesawatnya atau desain sayapnya. Nah, dari bentuk dan ukurannya itu mempengaruhi juga gaya angkatnya, hambatan dari udara, dan kestabilan pada penerbangan pesawat kertasnya. Nah, dari sana juga bisa kita bayangkan dengan sayap yang lebar itu cenderung gaya angkatnya lebih besar. Nah, tetapi menambah hambatan di udaranya. Itu pun bekerja juga dengan sebaliknya. Nah, oleh karena itu, pada penilaian ini, kami ingin mencari tahu pengaruh desain sayap pesawat terhadap jarak tempuhnya, serta menentukan bentuk sayap yang paling efektif yang dapat menghasilkan jarak terbang yang maksimum. Gitu. Nah, dari pemikiran-pemikiran tadi, kami dapat merumuskan masalah. Dan spesifiknya ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana dampak desain sayap pesawat kertas terhadap jarak tempuh pesawat kertas. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk pesawat kertas, bagaimana bentuk desain sayap pesawat kertas dengan jarak tempuh terjauh. Dari rumusan masalah tadi dapat kita tentukan juga tujuan penelitiannya. Yang pertama adalah untuk menjelaskan dampak desain sayap pesawat kertas terhadap jarak tempuh pesawat kertasnya. Lalu yang kedua, untuk menentukan bentuk desain sayap pesawat kertas yang menghasilkan jarak tempuh paling jauh pada kondisi pengujian yang dilakukan. Selanjutnya, teori dasarnya di sini saya akan membahas mengenai prinsip aerodinamikanya dan juga desain pesawat yang akan kami gunakan pada penelitian ini. Nah, yang pertama, prinsip aerodinamikanya. Di sini ada dua prinsip. Yang pertama adalah gaya angkat atau lift. Gaya angkat atau lift ini sendiri adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan aliran udara dan membantu pesawat itu tetap melayang atau glide di udara gitu. Lalu selanjutnya ada gaya hambat atau drag. Nah, itu adalah gaya yang bekerja sejajar aliran udara dan menahan gerak maju pesawat atau bisa dibilang bertolak belakang dengan arah gerak dari pesawat kertas itu. Nah, di bawahnya ada model matematisnya yang dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur rasio dari gaya angkat atau gaya hambat di pesawat kertasnya. Ini bisa dilihat yang di kiri adalah model matematis dari gaya angkatnya atau lift. Lalu yang kanan adalah model matematis dari gaya hambatnya. Nah, selanjutnya pada sisi kanan dari halaman ini ada desain pesawatnya. Perlu dicatat terlebih dahulu bahwa desain pesawat yang akan kami gunakan selama proses penelitian ini berjalan itu ada total 3 desain. Seperti yang bisa dilihat di sini. Desain pertama ada desain dart, memiliki bentuk yang cukup lancip di depan hingga ke belakang dan lebar sayap yang tergolong kecil. Kalau ada di sebelahnya ada desain glider. Ini bentuk keseluruhan pesawatnya
lebih tumpul daripada sebelumnya dan juga lebar sayap yang jauh lebih lebar gitu. Lalu yang di bawahnya ada desain hybrid. Ini bisa dibilang adalah gabungan antara dua desain pesawat sebelumnya, yang dart dan juga glider, yang mana masih terlihat tajam namun memiliki lebar sayap yang lebih lebar dari dart gitu. Nah, selanjutnya masih pada teori dasar, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep energi dan gaya dan faktor yang mempengaruhi dari pesawat kertasnya. Nah, pertama di konsep energi dan gayanya, energi adalah kemampuan suatu sistem untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Lalu gaya adalah dorongan atau tarikan akibat interaksi antar benda. Nah, hubungannya apa sih energi dan gaya ini? Jadi pertama-tama gaya yang menyebabkan perpindahan itu melakukan usaha. Nah, usaha ini akan menyebabkan perubahan energi pada benda. Energi yang berpindah atau berubah bentuk itu terjadi akibat dari kerja gaya sebelumnya. Gitu. Itu adalah hubungan dari energi dan gayanya. Nah, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi dari pada pesawat kertasnya itu dibagi jadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal maksudnya adalah faktor-faktor yang ada pada pesawat kertasnya itu sendiri. Lalu eksternal adalah faktor-faktor yang terjadi atau berpengaruh dari luar dari pesawat kertas tadi. Nah, di faktor internal ada center of gravity-nya atau CG, lalu ada aspek ratio dan efisiensi aerodinamikanya. Lalu di faktor-faktor eksternal, yang pertama ada kecepatan awal dan sudut peluncurannya saat awal diluncurkan itu, lalu ada kondisi atmosfer dan kepadatan udara di sekitarnya. Lanjut pada metodologi penelitian atau desain penelitian kami. Di sini pertama jenis penelitiannya. Penelitian ini kami menggunakan metode eksperimen kuantitatif untuk mengetahui pengaruh desain pesawat kertas terhadap jarak tempuh dengan membandingkan beberapa desain yang diterbangkan pada kondisi yang sama. Nah, waktu dan tempatnya. Jadi, di sini kami melakukan penelitian pada tanggal 16 Desember 2025 di ruang tertutup, spesifiknya di parkiran motor GOR, untuk meminimalisir pengaruh angin sehingga hasil uji coba penerbangan ini lebih akurat dan presisi. Gitu. Lalu variabel penelitiannya, di sini variabel bebasnya berupa desain pesawat kertasnya sendiri. Nah, lalu variabel terikatnya berupa jarak tempuh pesawat kertasnya. Ini adalah variabel yang kita amati. Lalu variabel kontrolnya adalah berupa jenis dan ukuran kertasnya, sudut lemparan, cara melempar, gaya saat melempar, tinggi titik lempar, dan orang melempar. Ini atau bisa dibilang ini adalah variabel-variabel yang harus dipertahankan tetap sama selama proses penelitian. Gitu. Lalu lanjut pada alat dan bahannya. Di sini kami menggunakan kertas A450 GSM, penggaris, meteran gulung, alat tulis, pelontar sederhana. Di sini kami menggunakan pelontar sederhana untuk memastikan gaya dan sudut lemparannya itu tetap sama selama penelitian ini. Gitu. Nah, lalu teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah pengukuran langsung. Hasil pengukuran berupa data kuantitatif dari pengukuran jarak tempuh pada setiap percobaan dan dicatat secara sistematis juga. Nah, langkah-langkah pengolahan datanya itu pertama kami mengelompokkan data berdasarkan desain pesawatnya serta cara peluncurannya, lalu menyusun data hasil pengukuran jarak tempuh, menghitung nilai rata-rata jaraknya, lalu membandingkan nilai rata-rata jarak tempuhnya, menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk tabel dan grafik. Yang keenam atau yang terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data tadi. Lanjut ke hasil. Di sini kami menampilkan dua tabel. Tapi sebelumnya perlu dicatat juga bahwa kami melakukan dua uh, pengolahan data pengolahan data yang berbeda untuk cara pelemparannya.
Yang pertama kami melakukan pelemparan dengan pelontar dan juga dengan tangan. Seperti yang bisa dilihat di tabel ini ada dua tabel. Yang kiri adalah tabel rata-rata jarak tempuh dengan pelontar. Di sini bisa dibaca pada desain-desain pesawat kertasnya memiliki rata-rata jarak, misal dengan dart sepanjang 282 cm, hybrid 437,6666667 cm, dan glider 416,3333 cm. Lalu yang di kanan ini adalah tabel rata-rata jarak tempuh dengan lemparan tangan. Itu sama, bentuk model tabelnya sama. Di sini rata-rata jarak untuk model dart itu 573, hybridnya 641, dan glidernya 570,067. Ini mungkin terlihat berbeda, tapi hasil yang dikeluarkan tidak jauh berbeda gitu. Selanjutnya dari penelitian tadi itu hasilnya bisa kami tarik kesimpulan desain terbaiknya adalah desain hybrid karena memiliki rata-rata jarak tempuh terjauh pada kedua cara lemparan. Nah, alasan itu kenapa sih desain hybrid itu memiliki rata-rata jarak tempuh yang paling jauh? Nah, karena desain hybrid sendiri itu memiliki keseimbangan antara luas sayap yang cukup untuk menghasilkan gaya angkat dan bentuk yang tidak terlalu lebar sehingga hambatan udara tetap rendah. Gitu. Nah, analisis teori besarnya di sini ada tabelnya yang membandingkan aspek-aspek aerodinamika terhadap desain-desain pesawatnya. Nah, di sini bisa kita lihat dartnya memiliki lift kecil, gaya angkat yang kecil, dan gaya hambat yang juga kecil begitu. Jadi meskipun gaya hambat terhadap udaranya kecil, tapi liftnya untuk dia mengambang di udaranya itu juga kecil begitu. Nah, di desain glidernya itu memiliki gaya angkat yang besar, tapi memiliki gaya hambat yang besar pula. Jadi memang glider ini secara teori bisa mengambang lebih lama, lebih cepat, lebih kuat, tapi memiliki hambatan udara yang juga lebih besar juga kayaknya. Begitu. Nah, lalu bisa dilihat juga hybrid memiliki lift yang besar, gaya angkat yang besar, tapi gaya hambatannya tergolong kecil. Ini sama seperti yang saya bahas ini di alasan. Gitu. Nah, selanjutnya, kesimpulannya dapat disimpulkan desain pesawat kertas berpengaruh terhadap jarak tempuh penerbangannya. Desain hybrid menunjukkan karakteristik aerodinamika yang paling efektif dengan menggabungkan gaya angkat dan hambatan udara. Desain hybrid menjadi desain dengan jarak terbang terjauh. Nah, saran-saran untuk penelitian selanjutnya itu ada pada pengukurannya. Selanjutnya bisa mengukur dengan lebih spesifik pengaruh luas permukaan sayap terhadap jarak tempuh pesawat kertas agar hubungan antara desain dan performa penerbangan dapat dianalisis secara kuantitatif. Lalu perhitungan di sini itu hasilnya bisa menghitung besar gaya dorong thrustnya secara lebih presisi, misalnya dengan alat bantu ukur atau pelontar yang sudah terkalibrasi agar bisa diketahui lebih jelas gitu, gaya dorongnya saat peluncuran. Lalu untuk pengulangannya ini bisa menambah jumlah pengulangan percobaan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat gitu. Kalau saran terakhir adalah konsistensinya, menggunakan pelontar dengan sistem yang lebih stabil dan konsisten guna meminimalisir variabel gaya dan sudut peluncurannya. Gitu. Ya, dengan itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai karya ilmiah dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan atensi yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.